ada bentuk cinta yang dapat dirasakan dengan akal cerdas dan dinilai baik oleh jiwa yang sehat, ya, seperti mencintai karakter yang mulia, perilaku, ya, sifat yang baik, akhlak yang luhur, dan adab sopan santun. Nah, jadi kalau itu semua itu bagus, maka lahirlah sesuatu yang dicintai. Ada juga, ya, orang mencintai itu karena dia berbuat baik kepada kita. Ya, macam-macam cinta yang terhimpun dalam diri Nabi Muhammad SAW itu telah Allah anugerahkan, ya, sejak awal sampai akhir. Ya, baik itu kebaikan Rasul yang tersembunyi maupun kebaikan yang nampak. Ya, yang sangat bagus, paling bagus. Jadi kebaikan-kebaikan Rasulullah itu lebih indah daripada indahnya bulan purnama, ya, keindahan-keindahan yang lebih elok, ya. Jadi Rasulullah itu sosok yang sangat indah secara keseluruhan, sempurna, baik jiwa, raga, jasad maupun akhlak. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sosok yang sangat berjasa kepada kita, kepada seluruh umat, ya. Jadi Rasulullah itu telah menerangi hati kita, hati umat Islam, hati seluruh umat, ya, dengan iman, melapangkan dada. Ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Al-Quran yang dibawa, ya, akhirnya membimbing kita untuk taat kepada Allah. Kemanapun kita menoleh pasti akan menemukan bekas-bekas petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kemanapun kita melihat, ya, berjalan, pasti di sana itu ada bekas-bekas petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki jasa lebih besar atas diri kita selain dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu membimbing kita pada agama, menunjukkan kita pada sunnahnya. Ya. Jadi karena sebab Rasulullah itu, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ya, makanya semuanya itu harus lewat jalur Nabi Muhammad. Ya, orang hidup kalau tidak melalui jalur Nabi Muhammad nggak akan pernah tahu bagaimana cara hidup yang benar. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai Nabi, memuliakan beliau, mengangkat harga dirinya. Jadi beliau adalah makhluk yang paling Allah cintai, Rasulullah, serta yang paling dekat dengan Allah dibandingkan siapapun. Ya, di antara bentuk cinta Allah kepada Nabi itu beliau disebutkan bersamanya di dalam Al-Quran. Jadi bersama Allah, Nabi Muhammad itu disebut dalam Al-Quran itu di antara bentuk cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, juga namanya juga disebutkan bersama Allah di dalam azan. Ya, di dalam azan itu ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Itu artinya apa? Allah telah memilihnya sebagai orang yang terdekat. Ya, jadi Allah merahmati sepanjang malam, sepanjang siang. Para malaikat memohonkan ampunan. Ya. Begitu juga halnya dengan para hamba Allah yang patuh. Kemuliaan yang teragung pada Nabi itu adalah menjadi makhluk yang paling Allah cintai, ya, sebagai kekasih, sebagai petunjuk kebaikan, ya, sebagaimana Rasulullah sendiri pernah bersabda, akan tetapi teman kalian adalah kekasih Allah, Khalilullah, ya, hadis diriwayatkan Muslim. Jadi sebutan Khalil itu merupakan derajat cinta yang paling tinggi dan derajat takorrub yang paling mulia, itu namanya Khalil. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan, ya, antara taat dan cinta kepada Allah dengan taat dan cinta kepada Nabi. Jadi Allah itu tidak mungkin ditaati kecuali melalui perantara Nabi, ya, kecuali melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Allah juga tidak mungkin disembah kecuali melalui perantara Nabi. Ya, siapapun yang ingin bertakarub, ya, dengan cinta kepada Allah SWT hendaknya ya mengikuti Nabi, menteladani petunjuknya. Jadi semua pintu-pintu mahabbah, ya, cinta kepada Allah dan takarub itu semuanya itu terkunci, tidak bisa dimasukin kecuali pintu itu, pintu Nabi. Ya, jadi semua keselamatan, kesuksesan tertutup kecuali jalan Nabi. Ya, makanya Nabi pernah bersabda, doa itu semuanya akan terputus, ya, kecuali dengan bersolawat kepada Nabi. Harus melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Karena hanya Nabi Muhammad yang bisa membuka kunci itu semuanya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu menjadi sebab keselamatan para pencintanya pada hari seorang yang akan meninggalkan saudaranya, ibunya, ayahnya. Jadi seandainya manusia dan jin memuji Nabi sepanjang malam dan siang, mereka itu tetap tidak akan dapat mencapai bagian terkecil pun dari firman Allah tentang Nabi, ya. Jadi mencintai Nabi itu merupakan salah satu prinsip dalam iman. Kalau kecintaan kepada Nabi itu berkurang, otomatis iman kita juga berkurang. Ya, jadi mencintai Nabi itu hukumnya itu wajib. Ya, tetapi cinta itu kalau orang itu sudah melihat betul, mengenali Rasulullah, ya, mempelajari bagaimana cara hidup Nabi, itu tidak perlu cinta itu datang dengan wajib, tapi dia dengan sendirinya akan pasti mencintai Nabi. Jadi wajib cinta itu karena kita semua sudah melihat karakter syahsiyah, ya, kepribadian Rasulullah sejak awal. Ya, jadi kepribadian yang luar biasa itu akhirnya menjadikan kita itu tertarik, ya, karena kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi ada hadis, seorang di antara kalian tidaklah beriman sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan semua orang. Itu hadis Nabi.
Ya, muttafaqun alaihi. Kalau diterima secara mentah-mentah, kalian nanti akan merasakan ketidakadilan. Tetapi kalau kalian mengerti betul, diterima dengan hati nurani, ya, masa orang yang tidak iman seseorang itu dinyatakan tidak ada ataupun tidaklah beriman sampai Nabi Muhammad itu harus dicintai dulu, lebih mencintai Nabi daripada bapak ibunya dan anaknya. Ya, jadi sebenarnya cara memahaminya itu bukan seperti kalimat itu. Jadi kalau orang itu ya, sampai cinta kepada Nabi, itu berarti dia betul-betul telah menteladani sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena keindahan ya yang terjadi pada diri Nabi dari perilaku, akhlak dan berbagai macam sifat-sifat hidup kesempurnaannya itu menjadikan kita semua akan tertarik dan tumbuhlah rasa cinta itu. Ya, begitu cinta itu muncul, ya semakin menguat, yaitu akhirnya terbentuklah keimanan kita. Ya, jadi kalau orang yang normal itu kalau melihat kebaikan pasti senang. Ya, ada orang kok baik sama kamu, baik banget, otomatis kamu senang sama dia, itu udah otomatis. Ya, ya kalau Rasulullah sumber segala kebaikan, ya otomatis cinta kita kepada Nabi otomatis muncul. Ya kalau nggak senang berarti dia nggak tahu tentang keberadaan Rasul karena dia tidak belajar, ya, sehingga dia tidak mengetahui bahwa Rasulullah itu ternyata hanya satu-satunya manusia yang sempurna yang memiliki berbagai kesempurnaan keindahan. Ya, jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menerima iman seorang mukmin sebelum dia mengutamakan cintanya kepada Nabi daripada cintanya kepada dirinya sendiri serta memprioritaskan Nabi daripada apa yang dia miliki. Al-Quran juga pernah menjelaskan ya, di dalam surah At-Taubah, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, ya, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal, tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjadi jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, itu dalam surah At-Taubah. Jadi siapa yang membaca sejarah hidup para sahabat yang mulia, niscaya akan menemukan cinta yang jujur dan melimpah tersebut kepada Rasulullah. Jadi setelah turunnya wahyu kemarin, setelah turun wahyu, ya, ataupun setelah wahyu yang pertama, yaitu Nabi Muhammad didaulat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, dalam fase-fase awal ini Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan dakwah, ya, akhirnya Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang terdekatnya. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan Islam. Yang pertama itu, langkah yang pertama dilakukan adalah menyampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang dipilih ya adalah mereka yang sudah mengenal baik ya kejujurannya, integritas Nabi Muhammad ya. Orang-orang yang dipilih adalah mereka yang sudah mengenal baik ya kejujuran dan integritas Nabi Muhammad. Di antara mereka adalah keluarganya ya, seperti Siti Khadijah, istri Nabi, serta sahabat-sahabat terpercaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah ya. Jadi Nabi Muhammad juga menggunakan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat pertemuan rahasia untuk para muslim yang awal. Jadi di sana mereka mempelajari ajaran Islam, ya, membaca Al-Quran, memperkuat iman, ya, tanpa takut diketahui oleh orang Quraisy, kaum Quraisy. Jadi meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, strategi awal ini berhasil, dapat mengumpulkan sejumlah pengikut setia ya, yang menjadi inti komunitas Muslim di Mekah. Jadi dalam waktu singkat Islam berkembang ya, dan membangun fondasi yang kokoh ketika akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah ya, secara terbuka. Ya, cuma itu persoalannya masih panjang sebelum adanya dakwah secara terbuka. Jadi sebenarnya strategi awal penyebaran Islam melalui dakwah sembunyi-sembunyi itu tentu itu menjadi pelajaran penting ya bagi para ulama, kiai ya. Ya, sebelum dakwah secara terang-terangan, strategi yang dipakai adalah sembunyi-sembunyi dulu. Artinya apa? Mengumpulkan kekuatan dulu. Selama 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih seperti itu. Jadi dakwah itu ada yang namanya sirrun, ada yang namanya jahrun ya. Kalau sir itu dakwah sembunyi-sembunyi ya. Kalau jahr itu dakwah terang-terangan. Jadi yang paling utama siapa waktu itu? Khadijah binti Khuwailid
Jadi generasi awal dalam dakwah rahasia ini akhirnya melalui tangan Abu Bakar banyak sekali dari kalangan sahabat yang masuk Islam. Ya. Jadi setelah itu pada generasi awal itu Abu Bakar masuk, ya, sehingga melalui tangan Abu Bakar itu banyak sekali dari kalangan sahabat yang masuk Islam seperti Utsman bin Affan, ya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, ya. Jadi mereka adalah di antara 5 sahabat yang tergolong dalam 10 sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Ya, termasuk yang paling awal masuk Islam itu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Abu Salamah Al-Arqam, ya, Utsman bin Mahzun, keduanya sahabat Abdullah, dan Sa'id bin Zaid. Jadi mereka itu semuanya masuk Islam secara rahasia dan mereka berkumpul bersama Rasulullah SAW dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi, ya, untuk membacakan wahyu, untuk memberikan pengarahan dan keagamaan itu, pengarahan ke keagamaan. Itu agar warga Mekah itu tidak kaget, ya. Orang Quraisy biar nggak kaget. Ya, jika dakwah langsung terang-terangan kaget dia. Kemudian apa? Agar barisan dakwah itu mendapatkan kader untuk menyiapkan kader-kader yang siap membela dakwah. Jadi dakwah itu seperti itu. Kemudian agar supaya dakwah itu juga disesuaikan dengan kemampuan. Ya, kemudian apalagi supaya dakwah itu tidak tergesa-gesa untuk memetik hasil. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi di situ juga Abu Bakar mendakwai 5 orang sehingga masuk Islam. Ya, itu juga dilakukan dengan metode pertemuan, ziarah, kunjungan, serta membangun komunikasi secara pribadi dalam menjelaskan kebenaran. Ya, dakwah itu perjalanannya seperti itu. Pelan-pelan, sirun. Jadi sepanjang masa 23 tahun, kurang lebih 23 tahun kerasulan Nabi Muhammad, itu yang 13 tahun itu dihabiskan di Mekah, ya. Jadi yang 10 tahun di Madinah. Menurut salah seorang ahli sejarah, ya, 3 tahun itu pertama Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, kemudian menyampaikan kebenaran orang-orang yang terdekat. Ya, jadi sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Di Mekah berapa tahun dakwahnya Nabi? Berapa? 13 tahun. Jadi kurang lebih selama 13 tahun di Mekah itu ya kurang lebih hanya mendapatkan sekitar 13, ya, kurang lebih 3 tahun, kemudian ditambah 10 tahun, 10 tahun mulai terang-terangan di Mekah, ya, 3 tahun sejak mulai dakwah sembunyi-sembunyi, akhirnya turun perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, ya, surah Asy-Syu'ara 214. Ya, akhirnya turun ayat itu, berarti Rasulullah sudah mulai diwajibkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, ya. Itu posisi masih di Mekah. Kemudian beliau mengumpulkan sekitar 30 orang kerabatnya di rumahnya. Ya. Pada mereka diserukan agar beriman kepada Islam, beriman dan Islam. Dan sebuah kesempatan yang lain Rasulullah juga berdiri juga di Bukit Sofa, tidak jauh dari Masjidil Haram. Kemudian beliau mengumpulkan orang Quraisy. Ya, setelah banyak masa berkumpul, Rasul berkata, wahai kaum Quraisy, jika aku mengatakan kepada kalian bahwa ratusan prajurit musuh sedang bersembunyi di balik bukit ini dan siap menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Ya, tentu saja karena kami mempercayaimu. Ya, jawab mereka, engkau selalu mengatakan hal yang benar. Sahabat mereka, orang Quraisy bilang gitu semuanya. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah telah memerintahkanku agar mengingatkan kalian bahwa kalian harus menyembah Allah saja. Jika kalian terus menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka kalian akan mengundang azab dan murka Allah. Aku tidak akan mampu berbuat apapun untuk menolong kalian, meski kalian adalah dari kaumku sendiri. Ya, seruan terbuka itu segera memicu, ya, berbagai respon setelah Rasul terang-terangan. Jadi termasuk dari pemimpin Quraisy. Ya, mereka langsung mencerca Nabi. Begitu Nabi sudah terang-terangan, banyak yang mencerca Nabi. Ini penentangan pertama yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi orang Quraisy itu menentang Rasul itu dan menghalang-halangi dakwah itu karena apa?
Ada yang bilang karena itu faktor ekonomi, ya. Itu hanya pendapat beberapa saja. Ya. Jadi pada masa tersebut itu karena apa? Mekah itu menjadi salah satu pusat paganisme dunia. Ya, bahkan di sekitar Ka'bah itu terdapat begitu banyak patung-patung yang disembah pada tiap kabilah. Jadi para elit Quraisy itu khawatir bila keadaan status quo yang menguntungkan mereka itu akan berubah, ya. Karena itulah dakwah Nabi yang menyuruh manusia agar menyembah hanya kepada satu Tuhan Allah Ta'ala ditentang habis-habisan. Jadi periode dakwah Nabi waktu di Mekah itu adalah fase yang paling berat Nabi Muhammad, ya, dakwah Nabi yang paling berat dan kaum muslimin. Jadi umat Islam mengalami begitu banyak, ya, ancaman, intimidasi dari orang-orang musyrik, bahkan para pemuka kafir Quraisy juga tidak segan-segan membunuh sejumlah orang dari mereka, ya, terutama yang lemah ekonominya, ya. Jadi mental umat Islam dan Rasulullah sendiri justru yang semakin teguh, semakin ditekan semakin teguh. Jadi bukan semakin lempem, ya, semakin kokoh tekadnya dalam menolak kemusyrikan, ya. Nabi Muhammad rumahnya dilempari batu, keluarga pengikut-pengikut juga diancam. Namun semua itu malah beliau semakin tambah kuat, makin gigih dalam meneruskan dakwah, ya. Sampai Rasul itu mengatakan, wallah la wadu'u syamsa wa wadu'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yadhharahu Allah au ahlak fihi ma taraktuhu. Wallahi demi Allah, la wadu'u syamsa, kalaupun mereka musyrikin itu meletakkan matahari, fi yamini, diletakkan tangan kanan di tangan kananku, wal qamara fi yasari, ya, dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra, ala an atruka, ya, dengan maksud agar aku meninggalkan hadzal amra, tugas ini, hatta yadharahullah, sungguh aku tidak akan kutinggalkan, au ahlak fihi ma taraktuhu, biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu apakah di tanganku atau aku akan binasa. Jadi sebagian petinggi Quraisy itu terkesima, ya, sekaligus heran, sebab selama ini Nabi Muhammad itu dikenal sebagai pribadi yang halus, lemah lembut, tidak konfrontatif, ya, kini berbalik menjadi keras menghadapi kekuasaan status quo di Mekah. Jadi padahal yang tidak mereka pahami adalah ketegasan beliau itu ditunjukkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menunaikan amanah kenabian, ya. Jadi dalam kondisi penuh tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah tetap memperoleh dukungan dari pamannya, ya, yaitu Abu Thalib. Meskipun begitu, hingga akhir hayatnya sang paman juga tidak menyatakan diri sebagai Muslim, tapi Abu Thalib tetap mendukung, ya, menguatkan dakwah Nabi. Jadi Abu Thalib itu melihat orang-orang Quraisy itu bertindak ekstrim terhadap para pengikut Nabi Muhammad. Ya, kemudian ia menemui juga tokoh Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, guna mengajak mereka agar melindungi Rasulullah. Ya, kebanyakan mereka sepandangan dengan Abu Thalib. Adapun yang bertentangan paling keras itu Abu Lahab. Ya, walaupun sama-sama paman Nabi, Abu Lahab itu memiliki karakteristik yang amat berbeda dengan Abu Thalib. Ya, orang yang bernama asli Abdul Uzza itu secara terang-terangan memusuhi beliau, memusuhi Nabi dan risalah Islam. Akhirnya Al-Quran juga mengabadikan namanya dalam surah Al-Lahab, yang berisi gambaran siksaan yang akan diterima oleh Abu Lahab dan istrinya. Jadi orang-orang Quraisy itu semakin meningkatkan permusuhan kepada Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul. Mereka mengerahkan segala cara untuk menghalang-halangi syiar Islam, termasuk dengan menuding Nabi sebagai penyair, penyihir, orang gila. Ya, yang sering pula mereka lakukan adalah menyasar orang-orang fakir, miskin, budak-budak belian yang masuk Islam. Ya, jadi kaum muslimin dari golongan yang demikian itu amat rentan karena tidak memiliki perlindungan dari suatu kabilah. Ya, di antara mukminin ada yang mengalami siksaan yang berat, ada yang disalib, ada yang ditindih batu besar di padang pasir. Ya, tapi bagaimanapun hatinya tetap teguh beriman kepada Allah, ya. Bilal bin Rabah juga merupakan salah seorang sahabat yang mendapatkan siksaan berat
dari para pemuka Quraisy. Ya, kemudian sang muadzin pertama dalam sejarah masuk Islam itu masih berstatus budak waktu itu Bilal. Ya, ketika disiksa tuannya yang kafir, ya, ia tidak takut sedikit pun. Dalam kesukaran lisannya tetap mengucapkan apa? Ahad, 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 tetap dia zikir. Ya. Maknanya sejalan dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya, berbagai ujian, siksaan, kekerasan ditimpakan kepadanya, termasuk diantaranya dicambuk, dijemur di bawah terik matahari, hingga tubuhnya ditindih dengan batu. Ya, namun keislaman Bilal tidak goyah, tetap teguh menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian Yasir dan istrinya Sumayyah adalah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Jadi pasangan tersebut berasal dari kalangan budak sehingga tidak dilindungi suku-suku manapun di Mekah. Ya, ketika mendapati kabar keislaman mereka, Abu Jahal ngamuk Abu Jahal. Jadi kedua mukmin tersebut lantas diseret ya, oleh orang-orang Quraisy, ya, di tangan dan kaki mereka diikat, keduanya dibaringkan di atas gurun yang panas, yang akhirnya Yasir dan Sumayyah meninggal dunia akibat siksaan terus-menerus dari musyrikin. Ya. Jadi sementara Ammar bin Yasir selamat, ya, putra para syuhada itu menjadi seorang sahabat yang amat dikasihi Rasulullah. Jadi beliau bersabda, siapa yang memusuhi Ammar, ia akan dimusuhi Allah. Sampai Rasul bilang seperti itu. Jadi ketika tekanan terhadap Islam tidak kunjung reda di Mekah, akhirnya Nabi memerintahkan sekelompok sahabatnya untuk pindah ke Habasyah ataupun Ethiopia. Karena tekanan di Mekah tidak mereda, akhirnya Nabi memerintahkan, wis pindah saja ke Ethiopia, ke Habasyah. Ya, ketepatan raja negeri itu masyhur terkenal sebagai pemeluk Nasrani yang soleh. Ketepatan rajanya seperti itu, pemeluk Nasrani tapi soleh, paham Injil. Ya, Rasulullah berharap orang muslimin di sana dapat lebih baik di kota itu daripada di Mekah. Jadi itu hijrah pertama dalam sejarah Islam. Akhirnya mengetahui kabar tersebut, kaum Quraisy berusaha juga membuntutin rombongan itu guna menggagalkan misi muslimin. Ya. Jadi wilayah Habasyah, wilayah Ethiopia Habasyah pada zaman Nabi itu merupakan tempat tumbuh suburnya ajaran Kristen. Ya, di sana banyak ahli kitab yang berada dan mengajarkan di sana dakwah yang didukung oleh raja setempat, yaitu rajanya Raja Najasyi. Ya. Jadi banyak ahli kitab di sana. Ahli kitab memang mengakui kenabian Nabi Muhammad. Jadi raja juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang Injil. Ya, salah satu kabar gembira yang disebutkan dalam kitab suci itu apa? Kedatangan seorang Rasul Allah yang akan membimbing umat manusia hingga akhir zaman. Nah, itulah Nabi Muhammad yang dimaksud. Jadi hijrahnya para sahabat ke Habasyah itu terjadi dalam 2 kali tahapan. Ya. Jadi fase pertama terdapat 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Di antara mereka itu Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Ya, mereka kembali usai 3 bulan karena terpengaruh kabar burung bahwa orang-orang Quraisy telah memeluk Islam. Kembali 3 bulan. Begitu sampai di sekitar perbatasan Mekah, Muhajirin ini mendapati berita itu tidak benar. Dengan terpaksa mereka segera berlayar kembali ke Habasyah. Sedangkan sebagian mereka terus memasuki kota Mekah dengan perlindungan orang yang berpengaruh. Ya, itu pada fase pertama. Kemudian fase yang kedua, sebanyak 83 orang, kurang lebih 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita berhijrah ke negeri Habasyah, Raja Najasyi, negerinya Raja Najasyi. Ya, mereka itu yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi berarti dulure Ali bin Abi Thalib. Jadi seorang sepupu Nabi yang juga memiliki kepandaian, dikenal memiliki kepandaian dalam berdiplomasi. Jadi rombongan ini juga dikejar sejumlah orang Quraisy hingga di Habasyah. Jadi setibanya sampai di tujuan, Ja'far dan rombongan diterima oleh Raja Najasyi dengan penuh majelis yang bagus, diterima dengan baik, namun tidak seperti tamu-tamu pada umumnya. Jadi kaum muslimin itu menghadap sang raja tanpa mengikuti kebiasaan setempat. Biasanya kalau di sana itu nunduk-nunduk, tapi begitu kaum muslimin yang datang, ya tidak ada yang namanya nunduk bersujud, nggak ada. Tapi kalau sebelumnya orang-orang lain itu bersujud kalau depan raja. Ya, tapi yang dipimpin oleh Ja'far ini nggak ada, yang ketemu raja kemudian sujud-sujud nggak ada. Akhirnya kaum Quraisy yang tiba beberapa hari sesudah itu lantas mendengar kabar tersebut.
Ini menjadi senjata mereka untuk menjatuhkan posisi kaum muslimin di hadapan Raja Najasyi. Ja'far tampil menjelaskan dengan penjelasan yang tepat. Jadi tidak sujud itu akhirnya menjadi adu domba. Nah itu lihat itu orang Islam itu kurang ajar nggak santun sama raja. Akhirnya karena Ja'far itu ahli di bidang diplomasi, dia menjelaskan agama kami tidak membenarkan bersujud di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ja'far bilang gitu kepada Raja Najasyi. Ternyata penguasa Habasyah Raja Najasyi dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Ja'far. Akhirnya Najasyi pun tertarik dengan keterangan pribadi keterangan mengenai pribadi dan ajaran Nabi Muhammad. Malah justru jadinya tertarik dan semakin senang dengan Nabi Muhammad. Ya, dengan berbagai cerita yang disampaikan oleh Ja'far. Berkata dia rajanya, apakah yang telah diajarkan oleh Nabi kalian? Ya, tanya sang raja. Ja'far kemudian membacakan Al-Quran, surah Maryam, wa barram biwalidayhi, walam yakun jabbaron asiyya. Barron biwalidayhi, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walam yakun, dan tidaklah dia menjadi jabbaron asiyya, orang yang sombong, durhaka, ya, tidak taat kepada Allah dan orang tuanya. Jadi belum selesai. Ayat tersebut dibacakan, air mata Raja Najasyi itu sudah berderai, bercucuran air mata. Jadi para pendeta kerajaan juga meneteskan air mata karena hati mereka tergugah oleh keindahan ayat tersebut. Sesungguhnya agama yang dibawa oleh Nabi kalian adalah agama kami yang berasal dari sumber yang satu, kata Raja Najasyi kepada sesepupu Rasulullah. Ya. Akhirnya kaum muslimin diperkenankan untuk tinggal di Habasyah, adapun orang-orang Quraisy dipersilakan untuk pulang ke Mekah tanpa membawa seorang pun muhajirin. Jadi 10 tahun lamanya kelompok muslim dipimpin Ja'far bin Abu Thalib hidup damai di Ethiopia, di Habasyah. Sementara itu, pada tahun ke-10 sejak kenabian Rasulullah menghadapi masa-masa yang penuh kesedihan di Mekah. Itu istrinya Khadijah meninggal, ya, demikian juga paman beliau Abu Thalib yang wafat, ya. Karena tekanan dari kaum musyrikin, Quraisy semakin berat, dan Rasulullah dengan izin Allah menghimbau kaum muslim agar berhijrah ke Yasrib, ke Yasrib itu Madinah, ya. Ja'far dan rombongan dari Habasyah baru bisa menyusul setelah 7 tahun, ya. Jelas ya. Jadi sebenarnya kenapa Rasulullah menyuruh sahabat itu untuk hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia? Tentunya Rasulullah itu mendapatkan petunjuk dari Allah, dan tentunya kenapa yang dipilih adalah daerah Habasyah ataupun Ethiopia. Ya, tentunya di sana memiliki nilai-nilai pelajaran yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam awal sejarah perkembangan agama Islam. Jadi Habasyah itu rajanya namanya siapa? Raja Najasyi. Ya, Najasyi itu Raja Habasyah. Nama aslinya itu siapa? Ashamah bin Jabar. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa Najasyi itu juga bisa dikatakan sebagai tabi'in, ya. Bisa juga dikatakan sebagai sahabat juga, ya, periode sahabat juga. Hubungannya dengan Rasulullah itu berlangsung melalui surat menyurat. Raja Najasyi itu punya ayah namanya siapa? Jabar. Jadi raja yang terhubung dengan Nabi itu bukan raja yang pertama, ya. Jadi bukan bapaknya tapi anaknya. Yaitu yang namanya siapa? Ashamah itu tadi. Ya, bapaknya itu namanya siapa? Jabar. Nah, saat itu negeri Habasyah yang memimpin itu adalah bapaknya. Ya, masih bapaknya, masih belum dia. Masih bapaknya. Jabar itu dia tidak memiliki anak kecuali dia saja. Kecuali siapa? Ashamah saja. Jadi kondisi ini akhirnya dipandang kurang baik bagi masa depan negeri itu. Akhirnya apa? Tokoh-tokoh Habasyah itu saling berbisik. Ya, orang-orang tokoh-tokoh di wilayah Habasyah itu berbisik-bisik. Ya, ini bagaimana ini nanti? Kalau raja kita ini punya anak cuma satu, nanti masa depan kerajaan gimana? Gitu kan. Akhirnya raja kita itu hanya memiliki seorang putra. Dia hanya menyusahkan saja nantinya kalau tidak ada pewarisnya. Itu kata mereka sambil berbisik-bisik. Jadi bila wafat, bisa-bisa nanti kerajaan kita jadi rusak, kalah, hancur gitu. Lebih baik gimana caranya supaya kerajaan kita tetap eksis? Nah, kata mereka akhirnya dia apa? Yuk kita bunuh saja rajanya. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh
raja yang ada saat itu. Yaitu raja siapa? Jabar. Raja siapa namanya? Jabar ya. Yuk kita bunuh aja deh. Setelah raja nanti kita bunuh, ya, kemudian kita angkat saudaranya. Ya, saudaranya supaya menjadi raja baru. Jadi Jabar itu punya saudara, punya anak banyak, 12. Ya. Jadi raja Jabarnya kita bunuh saja, yang punya anak satu itu, anaknya nanti kita buang, kita asingkan. Nah, sekarang yang kita angkat menjadi raja baru adalah saudaranya, yang punya anak 12. Jelas sampai di sini ya. Akhirnya dengan gencar, mereka memprovokasi hingga akhirnya apa? Raja dibunuh dan kemudian mengangkat saudaranya. Raja udah mati ya, Jabar akhirnya mati kan. Kemudian saudaranya Jabar itu diangkat sebagai raja. Jadi akhirnya apa? Azamah itu diasuh oleh pamannya. Ya, jadi anak raja diasuh oleh pamannya. Akhirnya dia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, ya, Azamah itu. Penuh semangat, dia pinter, ya, pinter berargumen juga, jadi orang yang berkepribadian yang baik. Akhirnya Azamah juga menjadi andalan pamannya, lebih diutamakan dari anaknya sendiri. Namun setan kembali memprovokasi para pembesar Habasyah, mereka kembali berembuk. Ya, di antara mereka berkata, kita khawatir apabila kerajaan ini jatuh ke tangan pemuda itu. Ya. Pemuda itu yang dimaksud adalah siapa? Azamah tadi. Akhirnya nanti kalau dia jadi raja, pasti akan membalas dendam atas kematian bapaknya dulu, karena yang bunuh bapaknya kan kita, katanya. Akhirnya mereka mengharap raja. Dia menghadap kepada raja dan berkata, Tuanku, kami tidak bisa merasa aman dan tentram bila Tuan belum membunuh Azamah. Ya, jadi akhirnya Azamah itu direncanakan mau dibunuh agar supaya disingkirkan dari sini. Ya, dia telah beranjak dewasa dan kami nanti akan khawatir kalau dia nanti akan membalas dendam. Jadi mendengar permintaan itu akhirnya raja sangat murka, marah. Sejahat-jahat kaum itu kalian. Dulu kalian sudah membunuh ayahnya. Sekarang kalian memintaku untuk membunuhnya, dia juga kamu bunuh, minta dibunuh juga. Demi Allah aku tidak akan melakukannya, kata raja begitu. Kalian tuh gimana sih? Kalian tuh manusia jahat memang, nggak genah, nggak beres kalian itu. Dulu bapaknya kamu bunuh, sekarang anaknya jadi mau kamu bunuh lagi, katanya. Karena raja menolak, ya udah kalau gitu kami akan mengasingkan dari negeri ini. Akhirnya Azamah diasingkan, ya. Akhirnya raja juga nggak berdaya menghadapi tekanan-tekanan dan paksaan para pejabat yang jahat itu. Jadi raja itu dikelilingi oleh pejabat-pejabat yang kurang ajar, pejabat-pejabat yang jahat. Sehingga ada tekanan yang sangat kuat, raja saking nggak kuatnya, ya sudah kalau gitu Azamah kita singkirkan saja. Ya, jadi tak lama setelah diusir Azamah itu diusir, tiba-tiba terjadi peristiwa yang di luar dugaan, badai mengamuk yang disertai guntur dan hujan lebat. Ya, jadi di daerah itu akhirnya apa? Mendapatkan musibah. Ada badai, ada guntur, hujan lebat. Ya. Akhirnya sebatang pilar istana itu roboh menimpa sang raja yang sedang berduka akibat kepergian keponakannya. Ya, akhirnya wafat. Jadi begitu tadi Azamah pergi, jadi ponakannya raja itu kan, raja yang kedua itu kan. Ya, begitu pergi akhirnya terjadi musibah besar ya di kerajaan itu. Hujan lebat, guntur, ya, menyambar, akhirnya pilar istana itu roboh. Ya, sang raja yang lagi merasa kehilangan keponakannya kejatuhan, akhirnya mati juga akhirnya raja itu. Ya. Akhirnya rakyat Habasyah itu berunding untuk memilih raja baru. Mereka mengharapkan salah satu dari 12 putra raja tadi, namun ternyata tidak ada satupun dari mereka yang layak menduduki tahta. Mereka menjadi cemas, gelisah, ya, terlebih setelah mendapati bahwa negeri-negeri tetangga itu menunggu kesempatan untuk menyerang. Ya, ini gimana nih negeri-negeri yang lain kepengen nyerang Habasyah, sementara Habasyah nggak ada rajanya. Anak-anaknya yang 12 tadi dinilai tidak mampu untuk melanjutkan. Ya, salah seorang di antara mereka berkata, demi Allah tidak ada yang patut menjadi pemimpin kalian kecuali pemuda yang kalian usir dulu. Nah, jadi salah satu di antara mereka begitu. Karena tahu bahwa Azamah itu orang cerdas, pinter kan, diusir lagi. Jadi kalau ada orang cerdas, pinter malah diusir. Ya, itu peristiwa kayak gini zaman sekarang ada, zaman dulu juga udah ada ceritanya. Ya, jadi orang itu ingin memilih pemimpin, kalau ada yang pinter malah disingkirkan, kalau enggak orang-orang yang dia inginkan. Ya, jadi sukanya itu orang itu pada kongkolikong mencari yang dia cocokin. Jadi kubu-kubunan. Ben goblok lah nek kubune dhek ya diangkat aja jadi pemimpin nek kubunya sendiri. Jadi mereka itu kebanyakan memilih pemimpin bukan berdasarkan intelektual, kepinteran, kebaikan, kecerdasan, ketangguhan, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan
apa? Hawa nafsu dia, ingin menang-menangan. Akhirnya dicari, demi Allah nggak ada yang patut untuk menjadi pemimpin kecuali pemuda yang dulu kalian usir karena memang dia orang pintar. Jadi yang diusir tadi siapa itu? Asama. Jadi anak raja yang pertama yang baik, ya, yang bapaknya dibunuh itu. Akhirnya cari. Nah, akhirnya mereka mencari, akhirnya pulanglah dia. Akhirnya mereka bergegas mencari Asama dan membawanya pulang ke negeri, lalu mereka meletakkan mahkota di atas kepalanya dan membaiatnya sebagai raja. Akhirnya Asama diangkat juga jadi raja yang baik, yang adil, ya. Jadi sekarang Habasah menjadi baik lagi, diliputi kebaikan, keadilan setelah sebelumnya didominasi oleh kezaliman dan kejahatan. Begitu Azamah muncul jadi baik lagi. Ya, kerajaan menjadi lebih baik. Nah, saat yang bersamaan itu ya, dengan naiknya Najasyi menduduki tahta di Habasah. Jadi yang dimaksud Najasyi itu tadi siapa? Ashamah. Jadi saat yang bersamaan dia itu menjadi raja. Di tempat lain Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa agama yang penuh hidayah, yaitu agama Islam, ya. Satu persatu as-sabiqun al-awwalun, ya, memeluk agama ini. Jadi pada saat yang bersamaan di Habasyah itu Najasyi diangkat sebagai raja, ya, naik tahta. Pada saat itu juga Rasulullah juga sedang melakukan gencar-gencarnya dakwah Islam di Mekah, ya. Dan saat itu juga Rasulullah sedang dimusuhin juga oleh orang-orang Quraisy, ya kan? Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pada saat itu mulai mengganggu dan menganiaya kaum muslimin. Ya, ketika Mekah sudah terasa sesak bagi kaum muslimin karena gencarnya tekanan-tekanan musyrikin Quraisy, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ya, di negeri Habasah itu di sana bertahta seorang raja yang tidak suka berlaku zalim terhadap sesama. Pergilah kalian ke sana dan berlindunglah di dalam pemerintahannya sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan keluar dan membebaskan kalian dari kesulitan ini. Nah, jadi Rasulullah tahu, tidak pernah ketemu Najasyi, tapi karena Rasulullah itu dikasih petunjuk oleh Allah sehingga bersabda, di negeri Habasah di sana ada yang bertahta, yaitu seorang raja yang tidak suka berlaku zalim terhadap sesama. Pergilah kalian. Jadi sahabat disuruh pergi ke sana untuk mencari sebuah perlindungan, ya, suatu tempat agar supaya lebih aman sampai Allah membukakan jalan keluar untuk membebaskan kalian dari kesulitan ini. Maka akhirnya berangkatlah rombongan muhajirin pertama dalam Islam yang berjumlah sekitar 80 orang ke Habasyah. Ya, jadi di negeri baru itu mereka mendapatkan ketenangan, rasa aman, bebas menikmati ibadah, ya, tanpa gangguan karena berada di bawah perlindungan Raja Habasah, raja yang baik yang tidak suka kedzaliman. Akan tetapi pihak Quraisy tidak tinggal diam. Setelah mengetahui bahwa kaum muslimin itu bisa hidup tenang di Habasah, mereka juga suka berunding menyusun makar untuk menghabisi orang muhajirin tadi atau menarik mereka kembali ke Mekah. Jadi musyrikin nggak rela kalau orang-orang muslimin itu nyaman beribadah. Pokoknya dibikin supaya nggak bisa ibadah bagaimana. Akhirnya mereka mengirimkan 2 orang utusan kepada Najasyi di Habasah. Jadi Najasyi, ya, Ashamah sudah jadi raja di sana. Akhirnya orang Mekah tadi dari Quraisy mengutus 2 orang. Jadi keduanya orang pilihan, itu orang yang pintar bicara, pandai berdiplomasi, ya, ingin merayu, ya. Jadi yaitu Amru bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jadi mereka berangkat membawa hadiah-hadiah dalam jumlah yang besar untuk Raja Najasyi dan para pejabat tinggi Habasah yang dikenal menyukai barang-barang dari Mekah. Jadi mereka itu datang ke sana dengan membawa barang-barang untuk menyogok, ya, menyuap. Tujuannya apa? Disuap, terus nanti diojok-ojokin supaya orang muslimin yang 80 orang itu, yang berhijrah itu, supaya diusir dari sana. Tujuannya jelek, jelas, ya. Ternyata sampai di Habasah, keduanya terlebih dahulu menjumpai para pejabat sambil menyuap mereka dengan hadiah-hadiah yang dibawa. Akhirnya keduanya berkata, di negeri Anda telah tinggal sejumlah pengacau dari kota kami. Jadi dia ngojok-ngojokin. Maka jika nanti kami menghadap Najasyi dan membicarakan masalah ini, kami mohon Anda semua mendukung kata-kata kami, ya, untuk menentang agama mereka, ya, tanpa bertanya. Kami adalah kaum mereka, ya. Kami lebih mengenal siapakah mereka dan mengharapkan agar kalian sudi menyerahkan mereka kepada kami. Jelas sampai di sini, ya. Jadi tadi orang-orang Quraisy tadi yang dikirim, ya, ke Raja Najasyi kepingin supaya muslimin yang di sana, yang di bawah, yang hijrah pertama itu jadi sengsara, ya. Akhirnya dia bikin adu domba. Setelah memilih saat yang tepat, akhirnya
Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menghadap Najasyi. Mereka terlebih dahulu sujud menyembah seperti yang biasa dilakukan orang-orang Habsyi. Jadi Najasyi menyambut keduanya dengan baik karena sebelumnya dia telah mengenal Amr bin As. Kemudian tokoh Quraisy itu memberikan hadiah-hadiah yang indah serta titipan salam dari pemuka Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi Raja Najasyi menghargai hadiah-hadiah pemberian mereka. Kemudian Amr bin As mulai bicara, "Tuan, telah tiba di negeri Anda beberapa orang pengacau dari negeri kami." Ya, jadi muhajirin yang tadi disuruh Rasul hijrah itu dikatakan sebagai apa? Pengacau. Ya. Mereka telah keluar dari agama kami dan tidak pula menganut agama Anda. Mereka mengikuti agama baru yang kami tidak mengenalnya, begitu pula Anda. Kami berdua diutus oleh pemimpin kami untuk meminta agar tuanku mengembalikan mereka kepada kaumnya. Karena kaumnya lah yang lebih tahu akibat yang dimunculkan dari agama baru itu, berupa fitnah dan kekacauan yang mereka timbulkan. Ya, jadi intinya sahabat dikira sebagai pengacau, ajaran Nabi Muhammad dianggap sebagai pengacau. Ya. Akhirnya Najasyi menoleh kepada para penasihat raja dan meminta pendapat mereka. Mereka berkata, "Benar tuanku." Nah, jadi penasihat raja tadi mendukung. Kenapa? Ya karena sudah disuap. Ya, "Benar tuanku, kita tahu tentang agama baru itu. Tentunya kaum mereka lebih paham akan hal itu daripada kita." Akhirnya Najasyi berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada siapapun sebelum mendengarkan keterangan mereka sendiri dan mencari tahu tentang kepercayaan mereka." Ini rajanya karena bijak, pintar, cerdas. Akhirnya tidak asal menerima apa yang dikatakan oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Udah, aku tak cari tahu dulu deh. Ya, siapa sih? Mereka itu sebenarnya siapa? Keterangannya kayak apa? Aku ingin dengar sendiri. Bila mereka dalam kejahatan, maka aku tidak keberatan untuk menyerahkan mereka kepada kalian. Namun kalau mereka dalam kebenaran, aku akan melindungi dan memelihara mereka selama mereka ingin tinggal di negeri ini. Demi Allah, aku tidak akan melupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada diriku yang telah mengembalikan aku ke negeri ini karena olah orang-orang yang kecil. Jadi Raja Najasyi sendiri, yang namanya siapa? Asamah, dia sendiri dulu kan diperlakukan keji ya, orang-orang jahat, sehingga dia juga merasakan pernah diperlakukan nggak baik, ya. Jadi kaum muslimin yang hijrah itu pun akhirnya dipanggil Najasyi ke istananya. Mereka mulai menjadi bertanya-tanya, lalu saling bertukar pikiran sebelum berangkat. Di antara mereka berkata, "Apa jawaban kita nanti jika ditanya tentang agama kita ya?" Yang lain menjawab, "Ya kita katakan saja perkara yang difirmankan Allah dalam kitab-kitabnya dan kita jelaskan segala yang diajarkan Rasulullah SAW tentang Rabbnya. Kita sampaikan aja lah apa adanya." Akhirnya berangkatlah mereka menuju istana ya. Di sana mereka melihat Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Sementara uskup-uskup Najasyi duduk berkeliling dengan pakaian kebesaran mereka, dengan kitab-kitab yang terbuka di tangan. Akhirnya kaum muslimin duduk di tempat yang telah disediakan. Ya, setelah memberi salam secara Islam, Amr bin As menoleh kepada mereka dan bertanya, "Mengapa kalian tidak bersujud kepada raja?" Ya, mereka pun menjawab, "Kami tidak bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya apa yang terjadi pada Najasyi? Najasyi akhirnya geleng-geleng kepala ya karena kagum dengan jawaban itu. Dia memperhatikan mereka dengan pandangan simpati lalu berkata, "Apa sebenarnya agama yang kalian anut? Kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian dan tidak pula mengikuti agama kami. Yang agama yang kalian anut itu apa sebenarnya? Kalian meninggalkan agama nenek moyang. Kalian juga nggak ngikutin agama kami. Sebenarnya agamamu ki opo?" Nah, Najasyi tanya. Setelah mohon izin, Ja'far menjawab, "Wahai raja, sungguhnya kami ini sama sekali tidak menciptakan agama baru. Akan tetapi Muhammad bin Abdullah telah diutus Rabb-nya untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar serta mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Pada awalnya kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah api, memutuskan hubungan keluarga, memakan bangkai, berlaku zalim, tidak menyayangi tetangga. Dan yang kuat selalu menekan yang lemah. Nah, dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul yang kami ketahui asal-usulnya, kami percayai kejujurannya, amanah dan kesuciannya untuk menyeru kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kami melakukan ibadah dan mengesakannya. Dia memerintahkan agar kami menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan batu-batu. Beliau memerintahkan kepada kami agar senantiasa jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung persaudaraan, menghargai darah,
Beliau melarang kami berzina, bersaksi palsu, dan memakan harta anak yatim. Maka kami beriman dan mengakui risalahnya, serta menjalankan petunjuk yang beliau bawa. Nah, sekarang kami hanya beribadah kepada Allah saja, tiada sekutu baginya. Mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan bagi kami, dan menghalalkan segala sesuatu yang dihalalkan. Akan tetapi, kaum kami memusuhi, menyiksa kami, agar kami kembali kepada agama nenek moyang, agar kami kembali menyembah patung-patung, berhala, serta menyembah menyembah patung-patung berhala-berhala setelah kami menyembah Allah SWT. Ya, jadi mereka itu berlaku zalim, menghalangi kami menjalankan agama, sehingga kami lari kemari untuk mencari tempat berlindung. Kami memilih negeri Anda dengan harapan tidak mendapatkan perlakuan yang zalim di sini. Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh nabimu, nabi itu, tentang Rabbnya? Beliau menjawab, ya, ada. Najasyi berkata, tolong bacakan kepada kami. Ya, tolong bacakan kepada kami. Akhirnya Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib itu sebagai delegasi ataupun utusan yang dipercaya Nabi sebagai juru bicara, ataupun karena dia punya keahlian di bidang diplomasi. Apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi tentang Rabbnya? Akhirnya beliau menjawab, ya. Najasyi berkata, tolong bacakan kepada kami. Akhirnya Ja'far membacakan surat Maryam, ya, mulai dari ayat berapa? 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Kami mengutus roh kami, itu Jibril, kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Akhirnya dia berkata, Maryam, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang penzina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ya. Sudah diputuskan. Wa kana amran maqdiya. Ya. Maka Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya. Faja'ahal makhadu ila jid'in naqlah. Ya. Kemudian jadi Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu di tempat yang jauh. Di tempat yang jauh. Makanan qasiyya. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia Maryam mengandungnya, lalu dia mengasingkan diri bihi dengan membawanya makanan suatu tempat qasiyya yang jauh dari keluarganya. Fa'aja'ahal makhadu.
Maka mendatangkannya rasa sakit itu karena mau melahirkan ila jid'in nakhlah ke sebuah batang pohon kurma. Qalat ya laitani, Maryam berkata, seandainya aku mati qabla hadza, sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku adalah manusia hina yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ya, aku ini menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ya, betapa baiknya aku ini mati sebelum ini, dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani, maka Jibril berseru kepadanya di tempat yang rendah, alla tahzani, jangan engkau bersedih hati. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ja'ala rabbuki tahtaki sariya, anak sungai bernama Sari, ya, ada di bawah kamu. Jadi ini dalam surah Maryam. Hanya tampak Najasyi itu menangis, terharu mendengarnya. Begitu dibacakan ayat ini, Najasyi menangis, terharu mendengarnya. Demikian pula uskup-uskup yang hadir di situ, hingga kitab-kitab mereka itu basah dengan tetesan air mata. Najasyi akhirnya berkata pada Quraisy, ya, jadi sampai nangis, ya, jenggotnya sampai basah. Akhirnya Najasyi berkata kepada utusan Quraisy, apa yang mereka bacakan kepada kami dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam berasal dari sumber yang sama. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka sama sekali kepada kalian selama aku masih hidup. Kemudian dia bangkit dari singgasana dan pertemuan itu pun dibubarkan. Ya. Jadi keluarlah Amr bin As dengan gusar. Ia berkata kepada kawannya, demi Allah, aku akan menghadap Najasyi lagi besok. Ya, begitu Najasyi akhirnya dia keluar. Ya, besok aku mau menghadap lagi deh. Aku akan katakan sesuatu yang bisa membangkitkan amarahnya sampai ke dasar hatinya sehingga dia menghabisi mereka. Akhirnya Abdullah bin Rabi'ah yang lebih lunak sikapnya berusaha mencegah. Janganlah engkau melakukannya, wahai Amr. Bagaimanapun mereka masih sanak famili kita meskipun berbeda paham dengan kita. Namun Amr berkata, demi Allah, aku akan katakan bahwa mereka telah menyebutkan sesuatu yang buruk tentang Isa bin Maryam. Mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka telah menuduh Isa dan mengatakan bahwa Isa hanyalah seorang hamba. Sesuai yang direncanakan, esok harinya Amr bin As menghadap kepada Najasyi berkata, Tuanku, kemarin mereka telah menguraikan sesuatu tetapi menyembunyikan banyak hal lainnya. Mereka juga mengatakan bahwa Isa itu adalah hamba. Kaum muslimin kembali dipanggil ke istana. Mereka bertanya, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Akhirnya Ja'far menjawab, kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Najasyi berkata, bagaimana kata-katanya? Ja'far menjawab, beliau berkata bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Dia merupakan kalimatullah yang diletakkan pada diri Maryam, perawan yang suci. Akhirnya Najasyi berkata, demi Allah, tidak ada pendapat kalian yang salah tentang Isa alaihissalam, seujung rambut pun. Ya, jadi terdengar bisikan-bisikan para uskup yang terkesan mengingkarinya. Najasyi memandang mereka dengan tajam, lalu berkata tegas, aku tidak peduli dengan apa yang kalian bisikkan. Ya, beliau berkata kepada Ja'far dan kawan-kawannya, kalian boleh tinggal dengan aman di negeriku. Barang siapa berani mengganggu kalian, aku akan tindak dengan tegas. Aku tidak sudi disuap dengan segunung emas untuk mengganggu seorang pun di antara kalian. Ya, jadi raja akhirnya membela kaum muslimin. Ya. Beliau perintahkan kepada pengawalnya, kembalikanlah hadiah-hadiah dari Amr bin As dan kawan-kawannya itu. Aku tidak membutuhkannya. Allah tidak menerima suap dariku ketika aku dikembalikan ke negeriku. Untuk itu, ya, untuk apa aku menerima suap dari kalian? Untuk apa aku menerima suap dari mereka ini? Nah, jadi Najasyi itu, aku dulu dikembalikan Allah ke negeriku juga tanpa suap. Ya, sekarang buat apa aku menerima suap, ya, dari kalian? Allah tidak menerima suap dariku ketika aku dikembalikan ke negeriku. Untuk apa aku menerima suap dari mereka ini? Ya, jadi negeri Habasya itu bergejolak. Ya, para uskup yang tidak puas dengan keputusan itu menyebarkan isu bahwa Najasyi telah meninggalkan agamanya dan mengikuti agama baru. Jadi mereka juga menghasut rakyat agar menggulingkan rajanya. Jadi beberapa lama rakyat Habasya diguncang juga oleh dilema besar. Bahkan beberapa orang ingin membatalkan baiatnya kepada Najasyi. Saya melihat hal itu, Najasyi mengabarkan situasi negeri kepada Ja'far bin Abi Thalib dan menyerahkan 2 buah kapal. Ya, setelah siap menghadapi para pembangkang, dikatakan kepada kaum muslimin, naiklah kalian ke kapal itu.
Amati perkembangannya, bila aku kalah, pergilah kemana kalian suka. Akan tetapi kalau aku menang, kalian boleh kembali dalam perlindungan seperti semula. Jadi karena Najasyi mau diserang oleh orang-orang yang menghasut tadi, Najasyi juga karena dia sudah mendukung umat muslim yang ada di sana, disiapin 2 kapal. Sudah, orang-orang yang reseh di sini biar aku hadapin. Kalau memang aku kalah, kalian pergi kemana yang kalian suka. Udah tak siapin armadanya. Tapi kalau aku menang, kalian tetap di sini saja dengan nyaman. Nah, akhirnya Najasyi mengambil selai kulit kijang dan menuliskan di atasnya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yang terakhir, ya, jadi Muhammad adalah hamba dan utusannya, utusan Allah yang terakhir. Aku juga bersaksi bahwa Isa adalah hambanya dan utusannya, ruhnya dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam. Dipakainya tulisan itu di dada, kemudian dia mengenakan pakaian perangnya dan pergi bersama para prajuritnya. Berdirilah Najasyi menghadapi para penentang-penentangnya. Dia berkata, wahai rakyat Habasah, katakanlah bagaimana perlakuanku terhadap kalian. Mereka menjawab, sangat baik tuanku. Najasyi berkata, lalu mengapa kalian menentangku? Mereka berkata, karena Anda telah keluar dari agama kita dan mengatakan bahwa Isa adalah seorang hamba. Najasyi berkata, bagaimana menurut kalian sendiri? Mereka menjawab, dia adalah putra Allah. Maka Najasyi mengeluarkan tulisan yang dipakainya di dada, diletakkan di atas meja dan berkata, aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam tidaklah lebih dari yang tertulis di sini. Ya, di luar dugaan, ternyata rakyat menerima dengan senang pernyataan Najasyi. Akhirnya mereka membubarkan diri dengan lega. Ya, Rasulullah semakin percaya kepada Najasyi. Akhirnya penghargaan Najasyi terhadap Muhajirin yang datang ke negerinya dan membuat mereka aman dalam perlindungannya, menggembirakan Nabi SAW. Apalagi setelah mendengar ketondongannya kepada Islam dan keyakinannya akan kebenaran Al-Quran. Hubungan Najasyi dengan Rasulullah semakin erat. Hanya memasuki tahun baru 7 Hijriah, Rasulullah SAW berkehendak untuk berdakwah kepada 6 orang negeri tetangga agar masuk Islam. Beliau menulis untuk mengingatkan pada mereka agar iman, serta menasihatkan tentang bahaya syirik dan kekufuran. Maka beliau menyiapkan 6 orang sahabat. Ya, terlebih dahulu mereka mempelajari bahasa kaum yang hendak didatangi agar dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna. Jadi cara Nabi begitu, kalau mau mendatangi suatu kaum, dia pasti mempelajari bahasanya, budayanya, kebiasaan, semua dipelajari dulu. Setelah siap, ke-6 sahabat tersebut berangkatlah. Ya, pada hari yang sama di antara mereka ada Amru bin Umayyah Ad-Dumari yang diutus kepada Najasyi ke negeri Habasah. Sampailah Amru bin Umayyah Ad-Dumari di hadapan Najasyi. Dia memberi salam secara Islam. Najasyi menjawabnya dengan lebih indah serta menyambutnya dengan baik. Setelah dipersilakan duduk di majelis Habasah, Amru bin Umayyah memberikan surat Rasulullah SAW kepada Najasyi. Langsung dibacanya. Di dalamnya tertulis ajakan kepada Islam, disertai beberapa ayat Al-Quran. Akhirnya Najasyi menempelkan surat itu di kepala dan matanya dengan penuh hormat. Setelah itu dia turun dari singgasana dan menyatakan keislamannya di depan hadirin. Setelah mengucapkan syahadat, dia berkata, kalau saja aku mampu untuk mendatangi Muhammad SAW, niscaya aku akan duduk di hadapan beliau dan membasuh kedua kakinya. Kemudian beliau menulis surat jawaban pendek kepada Rasulullah SAW berisi pernyataan menerima dakwahnya dan keimanan atas kenabiannya. Akhirnya apa? Amru bin Umayyah menyodorkan surat Nabi yang kedua. Dalam surat, Rasulullah meminta agar Najasyi bertindak sebagai wakil untuk pernikahan beliau dengan Ramlah binti Abu Sufyan yang termasuk rombongan Muhajirin ke Habasah. Jadi Ramlah itu yang biasa dipanggil sebagai Ummu Habibah. Itu namanya Ramlah. Jadi memiliki lika-liku hidup yang terakhir dengan yang berakhir dengan kebahagiaan. Walaupun lika-liku hidupnya luar biasa, meskipun sepintas memiliki satu lika-liku yang luar biasa. Jadi Ramlah binti Abu Sufyan itu adalah satu penentang kepercayaan ayahnya, sang pemuka Quraisy. Dia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersama suaminya, yaitu Ubaidullah bin Jahsy. Oleh karena itu, pasangan suami istri ini termasuk orang yang mendapatkan gangguan dari orang Quraisy. Jadi keduanya itu ikut rombongan Muhajirin yang berlindung kepada Najasyi demi mempertahankan dinullah. Jadi seperti yang telah disaksikan, para Muhajirin itu mendapatkan pelayanan yang baik, jaminan keamanan dari Najasyi, sehingga terbayang
dalam angan Ummu Habibah bahwa semua deritanya akan segera berlalu. Ya, jadi dia tidak tahu perihal sesuatu yang disembunyikan takdir untuknya. Allah SWT berkehendak menguji Ummu Habibah dengan ujian yang berat, mampu mengguncang akal. Ya, tidak disangka Ubaidullah bin Jas menjadi murtad. Dia masuk ke agama Nasrani dan berbalik memusuhi Islam serta kaum muslimin. Jadi pekerjaannya hanya duduk-duduk di tempat maksiat, menjadi pemabuk berat. Bahkan dia memberikan tawaran kepada Ummu Habibah, ikut agama masih seperti dirinya atau diceraikan. Jadi di hadapan Ummu Habibah ada 3 pilihan yang sulit. Pertama, mengikuti suami dan menjadi seorang Nasrani, ya, yang dengan demikian dia akan dikutuk dunia dan akhirat. Kedua, kembali kepada ayahnya di Mekah yang masih hidup dalam kemusyrikan. Ketiga, tetap di Habasah seorang diri dalam pengasingan bersama putrinya, ya, Habibah. Akhirnya apa? Beliau mengutamakan ridha Allah SWT atas segala masalah dan bertekad untuk tetap tinggal di Habasah bersama muhajirin lainnya sampai Allah SWT menunjukkan jalan keluar. Jadi tetap bersikukuh memegang prinsip sampai Allah menunjukkan jalan keluar. Akhirnya tak berselang lama beliau merasakan duka cita, suaminya mati dalam keadaan mabuk, ya. Jadi mereka merasakan duka cita karena suaminya mati dalam keadaan mabuk. Setelah masa idahnya habis, datanglah pertolongan Allah. Pagi itu terdengar suara ketukan pintu rumah Ummu Habibah. Ketika dibuka, seorang wanita, utusan Najasyi, memberi salam dan berkata, "Tuanku Najasyi mengirimkan salam untuk Anda dan berpesan bahwa Muhammad Rasulullah SAW telah meminang Anda." Baginda Najasyi ditunjuk sebagai wakil untuk akad nikah. Maka bila Anda menerima pinangan itu, bersiaplah segera menunjuk pihak yang menjadi wali Anda. Betapa tidak terukur kebahagiaan Ummu Habibah. Jadi beliau itu berkata kepada utusan tersebut, "Semoga Anda mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Semoga Anda mendapatkan kebahagiaan dari Allah." Kemudian Ummu Habibah berkata, "Aku menunjuk Khalid bin Sa'id bin As sebagai waliku karena dialah kerabatku yang terdekat di negeri ini." Ya, begitulah hari itu akhirnya istana Najasyi tampak semarak. Seluruh sahabat yang ada di Habasah hadir untuk menyaksikan pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. Jadi setelah segalanya siap, Najasyi mengucapkan tahmid dan berkata, "Amma ba'du, saya penuhi permintaan Rasulullah SAW untuk menikah, ya, dengan Ramlah binti Abu Sufyan. Saya berikan mahar sebagai wakil Rasulullah berupa 400 dinar emas berdasarkan sunnatullah dan sunnah Rasulnya." Khalid bin Sa'id bin As, ya, sebagai wali Ummu Habibah berkata, "Saya terima permintaan Rasulullah dan saya nikahkan Ramlah binti Abu Sufyan yang memberi saya perwakilan dengan Rasulullah. Semoga Allah SWT memberkahi Rasul dan istrinya. Ya, selamat untuk Ramlah atas anugerah agung tersebut." Kemudian apa? Najasyi mempersiapkan 2 buah kapal untuk mengantarkan Ummul Mukminin Ramlah bin Abu Sufyan dan putrinya, itu Habibah, beserta sisa-sisa kaum muslimin yang ada di Habasah. Sejumlah rakyat Habasah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya turut bersama mereka. Mereka rindu untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW dan sholat di belakang beliau. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan Najasyi juga memberikan hadiah-hadiah kepada Ummu Habibah berupa wewangian mahal milik istri-istrinya, juga beberapa bingkisan untuk Rasulullah. Ya, di antara ada 3 batang tongkat Habasah yang terbuat dari kayu-kayu pilihan. Ya, di kemudian hari tongkat itu dipakai oleh beliau sendiri dan yang lain dihadiahkan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Bilal selalu membawanya bila berjalan di muka Rasulullah. Ya, tongkat tersebut juga bisa didirikan di hadapan Nabi, ya, sebagai sutrah ketika ditegakkan sholat, yakni tak kalah tempat-tempat yang tidak ada masjid atau bangunan lain atau di dalam perjalanan. Ya. Jadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Bilal yang memegang tongkat itu. Ya, lalu pada zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, tongkat tersebut beralih ke tangan Sa'ad Al-Qurazi. Ya, begitu seterusnya berganti setiap pergantian khalifah. Ya, ada juga hadiah perhiasan-perhiasan, ya, diantaranya ada cincin emas. Ya, Nabi SAW menerimanya, tetapi tidak dipakai sendiri, melainkan diberikan kepada Umamah, cucu dari putri beliau, yaitu Zainab. "Pakailah ini, wahai cucuku." Ya. Jadi tidak berselang lama sebelum Fatu Makkah, Najasyi wafat. Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk melakukan sholat gaib. Padahal Rasulullah SAW belum pernah sholat gaib sebelum kematian Najasyi dan tidak pula setelahnya. Ya, setelah semoga Allah meridhoi Najasyi dan menjadikan surganya yang kekal sebagai tempat kembali. Jadi dia telah menguatkan kaum muslimin di saat mereka lemah, memberikan rasa aman di saat mereka ketakutan, dan dia melakukan hal-hal itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti kamu akan dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib juga, karena mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka itu mendengarkan apa, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya mereka berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Raja Najasyi. Ya, jelas ya? Nah, dulu selesai.